Terima kasih sudah lama menunggu, agak lama prosesi dalam tadi. Sebagaimana kami ungkapkan tadi siang ketika kami mau masuk, kami akan melaporkan Ayah Mirna Darmawan Salihin terhadap dugaan pasal yang pertama pasal 221 ayat 1 kedua KUHP dan pasal 32 ayat 1 KHP. Saya mungkin tidak akan menceritakan kronologis karena sudah ada di tangan penyidik. Mekanisme internal di dalam, setelah di SPKT kita diarahkan kepada perwira piket. Kita sudah bertemu dengan perwira piket di Kamnek, termasuk bertemu dengan perwira piket di Siber. Dari hasil konsultasi dengan mereka, kami harus hormati pandangan penyidik di sini. Seluruh bukti yang kami ajukan dianggap masih belum cukup untuk sebagai syarat LP. Singkatnya, LP kami, laporan polisi kami tidak diterima. Namun untuk membuka peluang baru diadakannya penyelidikan, kami diarahkan untuk bersurat langsung ke Pak Kapolri. Mekanisme ini yang kita kenal namanya pengaduan masyarakat. Dumas, kami sudah melakukan Dumas. Setelah tadi berkonsultasi panjang, kita sudah memasukkan surat sore ini melalui Sekretariat Umum, ditujukan langsung ke Bapak Kapolri. Pada pokoknya surat ini sama, menyampaikan hal yang sama, meminta agar dilakukan penyelidikan oleh Polri terhadap dugaan yang kami sebut itu pasal 221 ayat 1 angka 2 KUHP dan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE terhadap ayah dari saudara kita Mirna Darmawan Salihin. Itu teman-teman. Bang, tapi kan siapa pelapornya? Pelapornya kami berdua, seluruh kuasa tentu adalah penerima kuasa. Jelas namanya. Tetapi karena nggak mungkin semuanya jadi pelapor, pengadunya saya, Antoni Silo dan Mbak Haryanto, SHM dari Surabaya. Bang, tapi kan ini kasus sudah lama ya, dari tahun 2016. Tapi kenapa baru sekarang akhirnya kalian berusaha untuk mencari keadilan buat Jessica ini? Terima kasih kepada dukungan netizen yang bergulung-gulung sampai hari ini. Saya dengar kalau like di medsos sudah sampai 8M ya. Artinya dukungan netizen itu juga menggugah semua kami yang berprofesi sebagai advokat terhadap sejumlah sajian yang hari ini ada di ruang publik, termasuk yang dicetuskan awal oleh film dokumenter Netflix. Ada kejanggalan-kejanggalan itu kemudian dikomunikasikan ke komunitas-komunitas advokat. Itu kita yang membuat, melakukan kajian-kajian, dan kita sepakat ada hal-hal yang menjadi materi laporan. Kalau teman-teman tahu, sebenarnya kami tidak hanya melakukan ayah Mirna, tapi minggu lalu kami sudah melakukan salah satu oknum hakim yang diduga melanggar etik karena melakukan komentar terhadap perkara yang sudah dia putus di luar sidang. Minggu depan kami masih akan melakukan laporan terhadap kejanggalan lain yang terjadi selama persidangan. Kalau pertanyaannya kenapa hari ini, ya mungkin ini waktu yang pas yang ditujukan Tuhan kepada kita. Berarti benar dong Bang, dengan adanya banyak netizen yang bilang no viral no justice. No viral no justice. Semoga benar, karena kayaknya viral pun sekarang justice-nya nggak ada. Semoga benar. Tetap didukung teman-teman. Kasihan Jessica, sudah 8 tahun di dalam, kami sudah bertemu dia. Sampai pada titik terakhir kita minta dia mengaku, Pak Utu sudah mengatakan begitu, sebagai syarat untuk mengajukan gerasi supaya bebas, dia tetap nggak mau mengaku. Itu soal pendirian Jessica. Baik, kita yang di luar ngapain? Ini yang bisa kita lakukan, gitu kira-kira Mbak. Mengusahakan dibongkarnya kembali kasus ini. Kalau pertanyaannya, mungkin tidak itu? Mungkin. Republik ini pernah satu punya pengalaman empiris tahun 74, ada Sengkon Karta namanya di Bekasi sana, dituduh membunuh orang, tapi dalam perjalanan setelah 7 tahun, kalau nggak salah, dia bebas karena ada pelaku lain. Jadi peradilan bisa salah nggak? Bisa. Walaupun tadi banyak orang berkomentar, ini sudah PN sampai PK, sudah semua hukumannya sama, Jessica dihukum, tetapi dalam kasus Sengkon Karta juga begitu. Bisa ditemukan ada peradilan sesat, menghukum orang yang salah. Bukti yang dibawa tadi apa aja sih? Gimana? Bukti yang dibawa tadi apa? Bukti yang dibawa adalah rekaman video, salah satunya ya, salah satunya. Sebagaimana teman-teman lihat, karena di era keterbukaan sekarang, apa yang kami konsumsi itu juga yang teman-teman konsumsi. Itu juga yang dikonsumsi oleh masyarakat di medsos, di channel-channel YouTube. Tapi diantaranya saya mau sebutkan dalam wawancara Darmawan Salihin dengan Pak Karni Ilyas,
Darmawan Salihin kemudian menunjukkan satu video di handphonenya, itu potongan video ketika Karni menanyakan, tapi kan nggak ada buktinya kalau Jessica yang memasukkan cyanida. Kemudian singkatnya, Edi Darmawan Salihin dalam wawancara itu menunjukkan sebuah video yang menurut dia itu dengan sengaja yang menunjukkan tangan Jessica memasukkan cyanida menurut dia. Kalau kita lihat cuplikannya nggak begitu sih. Tetapi yang dan yang memprihatinkan kita semua, kami kok menyimpulkan dari pernyataan dia bahwa itu adalah bagian dari CCTV yang ada di KP Olivier yang dengan sengaja tidak dihadirkan di persidangan, kan begitu ya? Kalau begitu, kenapa ada bukti CCTV yang harusnya menjadi utuh, menjadi alat bukti di pengadilan, tapi bisa berada di tangan Edi Darmawan Salihin? Itu niat kita melaporkan ini. Biarlah penyidik yang membuktikan dia dapat itu dari mana, dari penyidik kah atau dari KP Olivier. Tapi ya dari proses konsultasi, teman-teman tadi lebih memilih, teman-teman penyidik menyarankan kami untuk lapor ke Propam, gitu ya. Kami berpikir lain dan semoga pengaduan masyarakat yang ke Pak Kapolri ini bisa dikasih atensi lah. Kecewa nggak sih Bang karena LP-nya ditolak gitu Bang? Kecewa nggak Bang LP? Pakai soal lawyer tidak. Kecewa nggak, cuma capek aja. Kalian juga capek kan? Jadi pelaporan soal CCTV, Karena kan kita masih ada langkah hukum ya. Ini bukan kejanggalan CCTV. Kejanggalan CCTV nanti akan ada laporan yang lain minggu depan. Pokoknya apa yang bisa kita lapor, kita lapor. Kami nggak kurang kerjaan, tapi ini namanya semangat kami untuk membela insan manusia yang menurut keyakinan kami, menurut pendapat hukum kami, sampai hari ini tidak pernah terbukti dia bersalah membunuh. Bahwa ada yang meninggal, iya. Apakah yang membunuh Jessica menurut keyakinan kami tidak? Bang, misalnya kalau berandai nih, anggap yang sudah kalian kerjakan ini tidak membuahkan hasil, bagaimana Bang? Sudah biasa kita. Kalau menang bagi advokat itu sudah biasa, persoalannya bukan itu. Pesan yang mau kami kirimkan kepada kita semua, teman-teman yang mencintai keadilan, jangan ada lagi proses peradilan yang seperti ini ke depan. Itu tadi loh. Ada ayah korban pegang barang bukti tidak ada di pengadilan. Ada ayah korban yang cuap-cuap jual-jual nama petinggi-petinggi Polri. Emang dia siapanya polisi ya? Dia cuap-cuapnya ya teman-teman ikut sendirilah. Kami mau kembalikan ini ke koridornya. Kalau betul CCTV yang di tangan ayahnya Mirna itu dari penyidik, silakan nanti diluruskan itu. Tetapi kami mau mengatakan proses peradilan ini tidak dilakukan secara objektif sesuai prosedur. Kenapa? Karena ada barang bukti yang tidak utuh. Maaf, saya ingin sampaikan, seluruh putusan pengadilan, baik dari PN, PT, Kasasi, dan PPK, seluruh pertimbangan majelis hakim mengutamakan pada pertimbangan barang bukti CCTV. Tapi ada potongan CCTV, potongan konten maksud saya, yang berada di tangan ayahnya Mirna. Ini pertanyaan besarnya sebenarnya yang mau kita uji lewat laporan ke sini. Bang, berapa lawyer hari ini Bang datang untuk melakukan dumas? Tadi 150. Mestinya ada 150-an. 150. Ya karena kita nggak sanggup ngongkosin yang lain, ini pro bono movement. Oke, terus bagaimana tanggapan keluarga Jessica atas kegiatan hari ini? Kalau terhadap kegiatan hari ini kami belum berkomunikasi, tapi Jessica tahu kan kami memang nggak bisa bikin laporan kalau Jessica nggak memerintah kami, gitulah ya dalam bahasa kuasa. Jessica sudah berulang kali berterima kasih lah kalau soalnya. Saya sampaikan ya. Baik. Jadi yang hadir ini semuanya yang menerima kuasa dari Jessica. Ya. Ada 3.800. Jadi semuanya 3.800. Tapi yang hadir hari ini ada 200-an lah, 150. Itu semua penerima kuasa. Jadi bukan hanya datang-datang ke sini cuma sebagai penggembira, enggak. Mereka ini juga sebagai konsultan hukumnya Jessica. Dalam puasa ya Pak? Dalam puasa ini. Ya, oke. Jadi tambahan sedikit. Jadi Jessica tadi pagi sempat telepon saya. Ya, Om sampai sejauh mana? Nah, saya sampaikan bahwa hari ini adalah kita akan melaporkan Edi Darmawan Salihin. Nah, tapi dengan kita di sini kita tunjukkan permohonannya pengaduan ya, lumas. Nah, jadi Jessica juga pesan kepada kami dan kepada teman-teman semua, mohon bantu doa ya, Jessica sehat ya, Jessica masih tetap bertahan. Ya, Jessica itu sebetulnya tetap mencari keadilan itu. Untuk aja. Kondisi Jessica sekarang gimana Bang? Sempat cerita nggak kondisi fisiknya mungkin dan mentalnya juga? Fisik Jessica sehat ya kan, cuman yang kurus saja. Dengan berat 51
kilo ya, 1 kilo ya, dia masih seri, tapi tetaplah kalau kita lihat hatinya hancur ya. Karena setiap kali saya ketemu dengan Jessica, Om saya sudah kelamaan di sini, saya udah keluar. Mana yang harus Om lakukan, tolong lakukanlah gitu. Karena apa Jessica? Saya tidak berbuat apa-apa ya. Saya 7 tahun loh. Yang paling menderita dia ada pada saat di Polda Metro ya, di Selti itu yang 4 bulan. 120 hari, yang mana pada saat 1 hari lagi bebas demi hukum ternyata P21. Nah, jadi Jessica tuh selama 4 bulan 120 hari di situ, dan saya menemani dia 1 minggu 4 hari. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 1 minggu. Bayangkan 120 hari saya menemani dia. Kenapa? Karena dia merasakan bahwa dia berharap bahwa dia tuh bebas demi hukum. Ternyata faktanya dia harus P21 dan tetap sidang. Dan persidangan ini Jessica diputuskan 20 dan dia tidak terima. Walaupun ditawarkan oleh Bang Otto ada gerasi yang akan diurus ya, akan dilakukan kalau Jessica mau, tapi Jessica, saya tidak akan gerasi. Lebih baik saya ikutin proses hukum ya sampai 20 tahun karena saya tidak berbuat. Itu aja. Berarti bisa dikatakan dong, Abang masih rutin buat mengunjungi Jessica di sel. Apa? Masih rutin mengunjungi Jessica. Saya masih. Di seminggu 2-3 kali dah. Mau hari Senin saya akan datang lagi. Karena ada minta update hari ini. Karena Sabtu kan nggak bisa kan? Mungkin saya dengan ada 1 orang lagi tim lawyer yang lain saya bawa untuk masuk ke dalam untuk perkenalan, untuk melakukan acara tanggal 12 kita melakukan upaya hukum lagi, begitu. Berarti semua baik kesehatan fisik dan mental Jessica aman semua. Alhamdulillah Jessica aman, sehat. Maka saya bilang tadi manusiawi karena dia terpidana, punya aktivitas, ya kan. Artinya sesuai dengan aturan yang ada SOP di lapas. Berarti yang dikatakan netizen selama ini yang Jessica psikopat, terus tidak memiliki hati itu salah dong? Salah, tidak ada psikopat. Jadi makanya sudah disampaikan oleh Dr. Irmansyah selaku psikiater dan juga Dr. Dr. Anda Dewi Harun katakan susah kalau psikopat itu harus kita periksa, ya kan? Itu kan untuk umum katakan, itu umum mengatakan begitu. Jadi harus diperiksa dulu. Ternyata Jessica, karena waktu Jessica di proses di psikiatri itu bagus, lolos, tidak ada psikopatnya gitu loh. Ya. Mungkin terakhir Bang yang mau disampaikan buat Jessica dan Pak Edi yang hari ini dilaporkan apa Bang? Ya, Jessica menyerahkan kepada tim lawyer yang aliansi advokat ini, ya kan, berharap apalagi akan dilakukan dari lawyer-lawyer yang Jessica berikan kuasa ini. Apakah nanti tanggal hari ini bagaimana, nanti tinggal tunggu jawabannya, nanti tanggal 12 apa, nanti yang berikutnya akan apa gitu kan. Ada upaya-upaya hukum yang akan dilakukan. Jadi upaya hukum ini bergulir, Pak. Ya. Tenang aja, kami tidak akan kecewa hari ini. Ya, dan tidak akan mengecewakan Jessica juga. Ya. Insya Allah tidak. Ya, mungkin saya tambahin. Teman-teman, saya tambahin. Perdebatan di media sosial tentang Jessica ini kan banyak sekali. Maka kami berpendapat perbedaan pendapat itu harus diselesaikan secara hukum. Nah, kita minta teman-teman lawyer semua mengawal ini semua untuk bisa diteruskan ke proses hukum sebenarnya. Jadi kami tidak kepingin lagi ada tadi sudah dikatakan bahwa penegakan hukum kayak seperti ini. Saya kira itu. Oke. Yang terakhir menjawab pertanyaan tadi. Sekalipun hari ini kami melaporkan Pak Darmawan Salihin, lewat teman-teman kami ingin sampaikan kami semua tidak punya persoalan personal kepada Pak Darmawan. Tapi karena Pak Darmawan lah yang menceritakan ini itu dan semuanya menurut kami adalah bagian dari proses hukum yang janggal. Normal-normal saja kalau kemudian kami melakukan upaya hukum ke sini supaya kalau benarlah apa yang dia sampaikan di beberapa kali wawancara itu, biarlah itu dibuktikan oleh Pak Darmawan ke penyidik. Jadi datanglah nanti kalau dipanggil, Pak. Siap. Terima kasih.